menjelang tahun politik 2024 mendatang dalam sebuah negara demokrasi Indonesia ini. Salah satu pilar utama proses akumulasi yakni pemilihan umum. Untuk itu KPU Kabupaten Situbondo, Jawa Timur rekrutmen panitia pemilihan umum, PPS, untuk persiapan pesta demokrasi. Berikut penjelasan Ketua KPU Situbondo dalam wawancara eksklusif bersama Arjuna News mengabarkan lebih dari sekedar berita. Assalamualaikum Mbak Dah. Waalaikumsalam. Ini kami dari Arjuna News menanyakan dan konfirmasi yang terkait penyelenggaraan yang PPS barusan ya. Sejauh ini proses tahapannya bagaimana Pak? Ya. Jadi terkait dengan rekrutmen PPS sejauh ini mekanismenya sama seperti PPK. Kita menggunakan aplikasi terbaru dari KPU yang namanya SIAGBA, yaitu Sistem Informasi Terkait Keanggotaan KPU dan Badan Ad Hoc. Jadi ini tujuannya satu, biar kita mendapatkan database secara utuh dari pendaftar pertama sampai nanti siapa yang akan menjadi penyelenggara. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nah ini juga akan mempermudah para pendaftar karena sudah melalui media Android ya, jadi pakai HP. Pendaftarannya pakai HP. Ini mempermudah. Jadi dari 17 kecamatan, 136 desa itu akan tersentuh mereka. Jadi tidak harus mendaftar ke KPU. Kemudian yang ketiga, nah secara otomatis teman-teman yang berminat di PPS ini kalau sudah tidak bisa menggunakan Android, mereka secara alami akan gugur secara sendiri. Jadi berhubungan dengan digitalisasi ya. Jadi itu masalah. Jadi sama dengan PPK kemarin sama. Dan ternyata pendaftar itu lumayan banyak karena memang harapan dari KPU informasi rekrutmen PPS ini bisa terinformasi kepada semua masyarakat. Siap. Dari 136 desa atau kelurahan sekabupaten Situbondo ini ada berapa pendaftar Pak? Jadi di SIAGBA itu ada 1444 yang artinya yang mengambil akun di SIAGBA. Jadi istilah yang mendaftar ya? Ya, yang mendaftar by SIAGBA karena mereka harus punya akun sendiri. Satu. Jadi ketika dia akan mendaftar lagi, mereka tidak bisa karena akunnya satu. Nah itu di SIAGBA. Kemudian yang kedua, dari sekian pendaftar yang mengambil akun itu kemarin kita loloskan administrasi sebanyak 134. Jadi 1134 orang. Jadi sisanya itu secara otomatis sudah tidak menindaklanjuti akunnya. Oh iya. Berarti yang untuk 136 itu ada berapa PPS? Nanti dari 136 desa itu akan diambil 2 kali lipat dari kebutuhan. Berarti kalau kita butuh 3, kita ambil 6. Jadi 3 kali 136 itu kita membutuhkan 2 kali lipat lah dari kebutuhan. Jadi dari 136 itu. Kenapa? Karena nanti di tengah perjalanan itu pasti ada kendala. Kendalanya misalnya mereka mengundurkan diri kan. Mereka ada hal-hal lain lah di tengah perjalanan maka 3 orang ini kita cadangkan sebagai PAW. Pengganti antar waktu. Jadi di tiap desa itu kita ambil 6 orang. 6 orang per desa per desa. Atau kelurahan lah ya Pak. Kelurahan. Desa dan kelurahan. Kemudian sistem yang dibuat yang untuk penerimaan itu sendiri, itu bagaimana sih prosesnya Pak? Ya, jadi sistem penerimaan mereka kan begini. Yang pertama, para peserta ini harus memenuhi dokumen di SIAGBA dulu. Siap. Jadi ada beberapa komponen formulir-formulir itu yang kita butuhkan, itu harus terpenuhi. Nah, kita kasih akses masuk ke SIAGBA. Nah, karena mereka sendiri nanti yang akan mendaftarkan. Nah, jadi dia akan foto dokumennya, formulirnya, dia akan upload sendiri, ya kan, di upload online, online, ya kan. Nah, ketika dari beberapa formulir itu sudah clear, maka dia harus mendownload semuanya. Dokumen itu.
untuk persiapan menerima tanda terima dari si Akbar. Jadi ketika sudah selesai semua, itu mereka nanti selesai persyaratan dan formulirnya, itu nanti akan muncul tanda terima di si Akbar. Nah, mereka sendiri yang tahu itu, yang paham, karena di si Akbar itu sudah ada perintah. Akunlah email itu ya. Ya, jadi email ya. Nah, bagaimana mereka kalau sudah terdaftar? Ketika mereka sudah terdaftar ke KPU, maka nanti email atau nomor HP itu akan mendapatkan informasi dari KPU. Anda telah memenuhi syarat dan Anda diterima. Oh, selalu update lah ya. Iya, selalu akan hadir itu, baik melalui SMS maupun melalui email. Oh ya. Itu prosesnya. Nah, baru setelah selesai mereka menyelesaikan si Akbar, barulah mereka ke kantor KPU untuk melengkapi administrasi aslinya. Hard copy-nya lah ya. Hard copy-nya. Nah, ini digunakan untuk mereka sebagai tanda bukti ketika akan masuk ujian tulis. Nah, di sana kan ada sudah terdaftar namanya ini kan. Jadi satu menjadi arsipnya KPU, satu menjadi arsipnya dia ketika akan mengikuti ujian di tes tulis. Nah, itu prosesnya. Kemudian setelah itu dari hasilnya verifikasi itulah ya, pendaftaran itu, kemudian pengumuman untuk plenonya bagaimana? Ya. Jadi ketika sudah mereka selesai, maka ada 3 mekanisme lagi yang harus diikuti oleh peserta. Pertama adalah mereka harus lulus administrasi. Nah, lulus administrasi ini kita harus mengikuti aturan si Akbar. Nah, jadi formulir-formulir itu kan kita cek, cek semuanya. Kita ceknya manual satu persatu itu. Jadi kita mempunyai 20 operator yang harus mengecek itu berzona. Zona barat, zona tengah, dan zona timur itu kita bagi menjadi sekian orang dari 20 itu. Nah, mereka itu mempunyai kewajiban hari ini misalnya yang daftar si Akbar itu 100. Maka 100 itu yang diverifikasi. Jadi dicek satu-satu. Nah, diupload lah nama-nama itu namanya ini yang sudah lolos ya. Yang sudah lolos. Kemudian ini sudah lolos. Akhirnya setiap hari kita mempunyai data siapa yang sudah lolos administrasi. Tetapi bagi mereka yang masih kurang, itu masih kita hubungi untuk memperbaiki. Misalnya ada formulir yang salah ya. Ini kita telepon, Mbak, ini atau Mas, ini salah, segera diperbaiki. Mereka memperbaiki lewat si Akbar juga, jadi lewat HP-nya mereka juga. Nah, nanti ketika sudah ada respon perbaikan, itu di si Akbar langsung warnanya yang awalnya merah, itu menjadi warna hijau. Oh, selesai lah. Selesai. Gitu ya. Dan si peserta juga akan dapat informasi balik. Jadi perbaikan Anda diterima. Formulir Anda sudah lengkap. Itu versi si Akbar. Nah, ini yang tahu adalah peserta dengan si Akbar sendiri. Jadi tidak orang lain ya. Berarti jadi si mereka pendaftar sendiri lah ya. Si pendaftar yang tahu. Ketika memang si pendaftar itu tidak melihat perkembangan si Akbar, maka dia akan ketinggalan informasi. Ada yang banyak tanya ke sini, Pak, ini gimana caranya loh? Itu kan sudah ada jawaban, coba dilihat. Oh iya Pak, data saya habis. Masalahnya di sana. Jadi kebanyakan seperti itu ya. Sinyalnya Pak, sinyal. Akhirnya mereka bertanya kepada teman-temannya. Nah, dari sana proses itu berjalan. Nah, itu mekanisme pertama adalah tes lulus administrasi. Nah, ini kan gugur sudah di sana. Kalau mereka tidak memenuhi. Nah, kedua ini kan mereka harus ikut tes tulis. Nah, di tes tulis ini juga sistemnya gugur. Nah, jadi kan sistem pertama sudah selesai administrasi. Sistem kedua nanti di tes tulis nih sistemnya gugur juga. Nah, selanjutnya nanti tes wawancara. Tes wawancara dan IT. Jadi nanti di tes wawancara itu karena aplikasi ini kita menggunakan sistem setiap kegiatan itu menggunakan aplikasi, maka teman-teman nanti diharapkan bisa komputer. Jadi nanti di wawancara itu pertama adalah tes komputer dulu, Word sama Excel kita kasih soal, barulah wawancara. Minimal sudah keahlian ya. Iya, paling tidak mereka punya basic komputer. Basic. Karena ke depan nanti banyak aplikasi-aplikasi yang berbasis Android yang harus mereka pahami. Nah, mekanisme itu yang kita lakukan. Jadi terakhir itu ya, wawancara, kemudian pengumuman. Nah, barulah tanggal berapa? Pengumuman tanggal 24 Januari 2023. Oke, siap. Makasih. Ya.